Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa, NIM 1733-2004. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah seminar, yang mana tugasnya adalah meneliti sebuah tari dengan topik yang saya ambil adalah analisis dalam upaya pelestarian tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Pendahuluan, latar belakang masalah. Segala sesuatu terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang memiliki beberapa unsur pokok yang merupakan bagian penguat dari adanya sebuah kebudayaan. Salah satunya adalah kesenian. Kesenian merupakan salah satu bagian dari budaya serta sarana yang dapat digunakan sebagai cara untuk menuangkan rasa keindahan dalam jiwa manusia. Pada masyarakat Minangkabau terdapat beberapa kesenian yang merupakan identitas budaya yang lahir di masyarakat itu sendiri. Di antaranya adalah seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni bela diri. Tari salam merupakan tari penyambutan yang lahir dari masyarakat Minangkabau. Di setiap daerah Minangkabau memiliki ciri khas tari yang disesuaikan dengan budaya masyarakat itu masing-masing. Secara umum, tari salam yang dikenal luas oleh masyarakat Minangkabau, terutama masyarakat di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Sumatera Barat. Tari salam yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Silek Galombang yang tumbuh dan berkembang di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh. Tari salam dimainkan oleh banyak orang dengan berbentuk tiga baris. Tari salam ini sama dengan tari galombang, hanya saja tari galombang itu hanya 2 baris, sedangkan tari salam ada 3 baris. Saat melakukan tari salam ini, penarinya tidak saling bersentuhan dengan penari yang satu dengan penari yang lain. Tari ini menggunakan gerak kudo-kudo, gerak gantung, gerak silek lintau. Penelitian mendapatkan permasalahan yang ada, yaitu kurangnya perhatian masyarakat terhadap berlanjutnya tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, sehingga adanya upaya dari tokoh masyarakat Pauh 5 kembali melestarikan tari salam tersebut, melakukan regenerasi sehingga kesenian terus membudaya dalam masyarakat di nagari-nagari di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat agar tari salam tetap dapat dikenal oleh kalangan pemuda dan pemudi. Tidak hanya dikenal oleh para anak muda regenerasi yang ada, tapi juga dapat diketahui dan dilestarikan oleh masyarakat. Kemudian mampu meningkatkan minat masyarakat dan khususnya regenerasi untuk mau belajar kesenian tari salam. Berdasarkan fenomena yang berlaku terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesenian tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, peneliti harus lebih menggali lagi pengetahuan tentang tari salam sehingga dapat membantu melestarian kembali tari salam yang merupakan hasil kesenian dari Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Identitas masalah. Yang pertama, asal berkembangnya tari salam. Yang kedua, terancam punahnya warisan budaya tari salam. Dan yang ketiga, ada upaya regenerasi dari tokoh masyarakat agar dapat melestarikan tari salam itu kembali. Batasan masalah. Untuk menghindari terjadinya
pembahasan penelitian yang lebih luas. Penelitian ini dibatasi masalah. Penelitian hanya memahami tentang upaya pelestarian tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya pelestarian tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat. Tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat untuk dokumentasi budaya. Yang kedua, membantu program pemerintah dalam melestarikan dan menggali nilai-nilai tradisi yang mempertahankan aset kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan. Dan yang ketiga, memotivasi regenerasi dan masyarakat Pauh 5 untuk mempertahankan dan melestarikan tari salam, yaitu aset kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan itu sendiri. Bab 2 yaitu kerangka teoristik. Landasan teori yang pertama, pelestarian. Di dalam rumusan yang dibuat dalam RUU tentang Kebudayaan pada tahun 1999 dalam Rinda 2012 halaman 104, yaitu bahwa pelestarian budaya mengandung makna pelestarian terhadap eksistensi suatu kebudayaan. Bukan berarti atau bermakna membekukan kebudayaan di dalam bentuk-bentuk yang sudah dikenal saja, tetapi di dalam kenyataannya kebudayaan selalu dalam proses berkembang, berubah, bertransformasi. Menurut Edi Sediawati 2008 halaman 152, sehubung dengan itu dapat di sini regenerasinya harus dilakukan sehingga bentuk-bentuk yang telah ada kemudian berkembang lagi. Yang kedua, eksistensi. Menurut Franky dan Suryabrata 2011 halaman 43 adalah sebuah makna hidup. Makna hidup bersifat personal dan unik. Makna aktivitas dan keberadaan kesenian itu sendiri yang mampu memberikan arti bagi kesenian tersebut dan orang lain atau manusia yang memberikan makna bagi kehadiran atau aktivitasnya. Disitulah arti dari eksistensi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kesenian tradisional. Menurut Indra Yuda 2013 halaman 33 adalah kesenian yang menjadikan budaya bagi masyarakat tertentu dan berumur cukup lama, sehingga sekaligus menjadi identitas bagi masyarakat tersebut. Sehingga kesenian tersebut mampu menyatukan masyarakat yang dimaksud. Kesenian tradisional merupakan hasil pemikiran kolektif masyarakat, dibudidayakan dan difungsi untuk masyarakat yang memiliki secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, teori perubahan. Perubahan merupakan suatu yang dapat memperkaya apa yang ada di dalam tari tradisional tersebut, tanpa memporak-porandakan esensi tari tersebut. Akan tetapi, sebuah perubahan yang dapat mensejajarkan kehidupan tari dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan aktivitas tari tersebut. Perubahan tersebut merupakan usaha untuk mengakses tari tradisional di masa yang akan datang. Menurut Indra Yuda, perubahan yang terjadi dalam seni pertunjukan maupun seni tradisional dipengaruhi oleh eksistensi sistem sosial yang ada pada masyarakat. Sekarang perubahan kebudayaan terjadi sangat cepat di wilayah Indonesia.
Pada teori perubahan ini digunakan untuk meneliti mengenai upaya pelestarian tari salam. Karena seiring dengan perkembangan zaman, perubahan pada suatu kebudayaan itu sudah pasti akan terjadi. Penelitian relevan. Penelitian relevan ini merupakan langkah awal bagi peneliti untuk melestarian permasalahan untuk menelusuri permasalahan upaya pelestarian tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Selain itu, penelitian relevan ini peneliti guna sebagai pembanding bagi penelitian ini, sehingga meneliti dengan fokus dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian memfokuskan pada upaya pelestarian tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, kerangka konseptual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mencari bagaimana upaya pelestarian tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Setelah terjadinya perubahan zaman yang datang silih berganti, maka keberadaan kesenian ini mulai terpengaruh oleh keberadaan zaman tersebut. Artinya, upaya pelestarian tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat jangan sampai terdesak karena adanya kesenian baru. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu memberikan gambaran dengan jelas tentang objek yang diteliti yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang memanfaatkan metode alamiah. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah upaya pelestarian tari salam di Nagari Pauh 5, Kota Pauh, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi penelitian di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Instrumen penelitian. Instrumen dari penelitian ini adalah meneliti sendiri. Meleong 2010 168 mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen utama karena ia sekaligus perencana, pelaksana, pengumpul data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor dari hasil penelitian tersebut. Penulis menggunakan instrumen pendukung untuk memperoleh data yang lebih lengkap seperti kamera smartphone mendokumentasikan segala sesuatu yang penting menurut peneliti seperti foto. Yang kedua, buku catatan pulpen yang berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dengan informasi dan data-data pengamatan yang ada di lapangan. Jenis data. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat dari lapangan seperti wawancara. Data tersebut sangat berhubungan erat dengan permasalahan yang dikaji, yaitu tentang upaya pelestarian tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Yang kedua, data sekunder, yaitu data tambahan dari studi pustaka,
dari skripsi upaya pelestarian untuk dijadikan sebagai kajian teori dalam menunjang pelaksanaan penelitian. Teknik pengumpulan data. Ada teknik yang pertama, studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi, baik berupa teori-teori generalisasi maupun konsep yang dikemukakan para ahli yang ada pada sumber kepustakaan. Selanjutnya, dianalisis sehingga menunjang teori yang dirumuskan secara formal sebagai landasan dalam penelitian. Yang kedua, observasi. Observasi pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara langsung di lapangan tentang upaya pelestarian tari salam di Nagari Pauh, di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh melalui Kota Padang, Sumatera Barat yang mendapatkan data formasi yang dapat dijelaskan objek yang akan diteliti. Yang ketiga, wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang dapat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Yang keempat, dokumentasi. Dalam penelitian ini dibutuhkan dokumentasi guna sebagai bukti kebenaran dari upaya pelestarian tari salam di Nagari Pauh 5, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan menggunakan alat bantu yang sangat berguna dalam pengumpulan data, yaitu kamera smartphone yang dijadikan sebagai alat untuk pengambilan gambar sebagai dokumentasi. Teknik analisis data. Langkah yang digunakan dalam menganalisis data menurut Sugiono 2011 halaman 333. Yang pertama, pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa sumber, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, studi, dokumentasi yang telah ditulis dalam catatan dan disimpan dalam beberapa instrumen penelitian yang telah dipersiapkan. Yang kedua, reduksi data merupakan suatu analisis yang memfokuskan, menggolongkan, dan mengarahkan serta membuang bahan yang tidak diperlukan. Yang ketiga, penyajian data merupakan proses yang menggambarkan dari keseluruhan kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga peneliti dapat memahami jawaban dari permasalahan yang telah diteliti. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dicari maknanya, kemudian disimpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian dengan menggunakan kata-kata kalimat yang mudah dimengerti. Kesimpulan adalah tari salam merupakan kesenian yang ada di Nagari Pauh, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh 5, Kota Padang, Sumatera Barat. Tari salam saat ini sudah jarang digunakan, bahkan bisa dikatakan sudah hampir hilang. Bentuk geraknya sama dengan gerak tari galombang. Bedanya hanya saja tari salam itu ada 3 baris, sedangkan tari galombang hanya 2 baris. Tari galombang masih digunakan sampai saat ini sebagai hiburan di acara pesta pernikahan. Tari galombang tidak terikat laki-laki saja yang melakukan, tetapi perempuan juga memperbolehkan melakukan tari tersebut. Orang yang mempelajari tari galombang tidak terikat hanya orang tua saja, tetapi anak-anak muda negeri yang harus diwarisi secara turun-temurun yang tidak pupus keberadaannya.
Yang terakhir, saran. Kesenian tari salam atau gelombang yang berada di Nagari Pau 5, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat adalah salah satunya kesenian tradisional yang hendaknya kesenian ini tetap mempertahankan keberadaannya dan terus meningkatkan kreativitasnya. Bagi generasi muda yang saat ini lebih menggemari musik-musik barat agar mau mengkaji lagi dan mempelajari kembali lagi kesenian tradisional agar ada di desanya dan keberlangsungan tanggung jawab mereka terhadap tari tradisional yang ada di daerah mereka masing-masing. Diharapkan kepada tokoh-tokoh yang berkepentingan dengan kebudayaan hendaknya mengajak, menghimbau, dan mewariskan kepada pemuda-pemudi untuk mempelajari dan melestarikan kesenian tradisional agar tidak terpupus keberadaannya, agar tari tradisional itu terus berkembang sampai kapanpun. Nah, itulah dari hasil tugas saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.